Tara Jasa, sungguh hari yang menguntungkan untukku. Bisa bertemu denganmu, Raja Majapahit. Menyerahlah, dan aku akan mengampunimu. Aku tidak butuh pengampunanmu, Raja Majapahit. Yang aku butuhkan adalah nyawamu. Selamatkan Paman Jatinawang. Mada tidak mau terjadi sesuatu pada dia. Tenanglah, Mada. Paman Jatinawang pasti akan selamat. Singkirkan Mada, karena dia merupakan duri dalam perjalanan kita mewujudkan impian. Apa susahnya untuk mengalahkan Mada? Dengan kesaktian yang Ki Patiraga miliki. Aku bisa mengalahkannya. Tapi tunggu sampai keris condong campur ada dalam kekuasaanku. Bintang kemukus. Dia muncul, akan ada Anggara. Akan ada Mahapralaya. Ini adalah satu-satu tempat yang aman untuk menyimpan keris condong campur. Selama Mada meninggalkan Biung, apa Biung baik-baik saja? Iya, Nak. Meskipun setiap malam Biung selalu merindukan kamu. Terima kasih. Selama ini, Biung telah mengizinkan Mada untuk menjadi seorang kesatria. Mada yakin, ketulusan doa Biunglah yang mampu membuat Mada menghadapi semua persoalan yang Mada hadapi. Punten dalam sewu Gusti Mada. Apa yang terjadi? Orang asing yang Gusti bawa mendadak kejang-kejang Gusti. Paman Jatinawang. Paman Jatinawang, apa yang terjadi dengan Paman? Prajurit, panggil Paman Narayapada. Sendiko Gusti.
Apa yang terjadi dengan Paman Jatinawang? Racun dalam tubuhnya mulai beraksi, Mada. Akibat ramuan yang Paman buat tadi. Jadi, bagaimana kondisinya? Paman Jatinawang, Di mana aku? syukurlah Paman sudah sadar. Mada. Kamu yang telah menyelamatkan Paman. Iya. Iya Paman, tadi Mada mencari Paman. Dan di tengah hutan, Mada menemukan Paman bersama para pemburu yang menemukan Paman. Terima kasih, Mada. Paman berutang nyawa padamu. Gusti, melihat kedekatan Mada dengan Jatinawang, seolah aku bisa merasakan kebahagiaan Mada jika Kang Mas Jongkati masih ada bersama kami. Biung akan kembali pulang. Baik Biung, hati-hati di jalan. Biung jangan menangis. Kalau Biung sedih, Mada pun ikut sedih. Nimas harus relakan Mada untuk tetap mengabdi pada Pangeran Garbapati demi kejayaan kerajaan Majapahit. Benar. Nyimas tidak usah khawatir. Mada adalah anak yang sakti. Dia pasti akan baik-baik saja di Kahuripan. Mada, semoga Yang Maha Kuasa selalu melindungi kamu. Jaga dirimu baik-baik, Garbapati. Jika ada perlu apa-apa, Mada yang akan membantu. Punten dalam sewu, Romo Prabu. Baik, Romo Prabu. Garbapati, jaga dirimu baik-baik, nak. Kanjeng Ibu akan selalu mendoakan keselamatanmu. Ampun Kanjeng Ibu. Terima kasih. Mari Raden Aditya, kita harus cepat kembali ke Majapahit. Aditya, ada apa, nak? Kenapa kamu murung? Ampun Kanjeng Ibu. Romo Prabu. Kenapa Romo Prabu dan Kanjeng Ibu melarang Aditya untuk tetap di sini bersama Mada? Kami bukannya melarang kamu untuk berada di sini, tapi kami ingin kamu kembali ke Majapahit untuk menimba ilmu. Ampun Kanjeng Ibu. Apa bedanya menimba ilmu di Kahuripan dan Majapahit? Aku bisa berlatih giat di sini. Seorang pemimpin harus bisa melepaskan ketergantungan. Aditya, ikutlah bersama kami. Jika sesekali engkau merindukan Mada, kami akan mengizinkanmu ke Kahuripan. Raden Aditya memang sangat setia terhadap temannya. Raden jangan khawatir. Kanjeng Ratu Ibu akan selalu menjaga Mada demi Raden. Terima kasih Kanjeng Ratu. Kang Bo. Mada, aku akan sering menemuimu di Kahuripan.
Terima kasih, Raden. Biung pamit, Mada. Iya, Biung. Paman Jatinawang, Bibi Shaolin, hendak kemana kalian? Gusti Ayu, kami hendak berpamitan. Tapi Paman masih sakit. Sebaiknya kalian berdua tinggal dulu di sini. Sampai keadaan Paman benar-benar sembuh. Terima kasih Gusti Ayu. Sebenarnya kami ingin sekali tinggal di istana ini. Tapi langkah kaki kami memaksa kami untuk meninggalkan istana ini. Baiklah. Atas nama istana, aku ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Kami akan terus mendukung kejayaan Kerajaan Majapahit. Kami permisi Gusti Ayu. Paman Jatinawang mau kemana? Mada, kami akan terus melanjutkan pengembaraan. Tapi, Paman baru saja sembuh. Mada, Paman sudah baikan. Kamu tidak percaya? Kenapa, Mada? Tidak apa-apa, Paman. Baiklah, kalau Paman memaksa, Mada tidak akan memaksa. Mada, kita pasti akan bertemu kembali. Jatinawang, ada apa denganmu? Kamu terlihat murung. Aku tidak apa-apa. Tapi aku lihat, sejak kita keluar dari istana Kahuripan, kamu sangat terlihat murung dan tidak bersemangat. Aku hanya memikirkan Mada. Mada? Iya. Anak kecil itu memiliki kesaktian yang sangat tinggi. Ya, benar Jatinawang. Nyimas Pangrani sangatlah beruntung memiliki anak seperti Mada. Mada adalah harapan bagi Majapahit. Bahkan suatu saat nanti, saat aku memiliki anak, aku ingin anakku seperti Mada. Ya sudahlah, kita lanjutkan saja perjalanan. Jatinawang, siapa mereka? Entahlah, tapi sepertinya mereka berniat jahat.
Mada kesatuan serta. Paman, maukah Paman menemaniku untuk berjalan-jalan di Kahuripan? Aku ingin tahu situasi di luar sana. Sendiko Pangeran, dengan senang hati. Ampun Pangeran, biar Mada temani Pangeran. Tidak usah, Mada. Kamu tetaplah berjaga-jaga di istana. Biar paman yang menemani pangeran. Bagus, Mada tidak ikut. Saya bisa menjalankan rencana saya. Mari Paman. Mada, aku merasa Kahuripan ini masih dalam kondisi siaga. Lebih baik kita tetap berjaga-jaga. Baik Gusti Putri. Tolong! Tolong! Apa yang sudah terjadi di sini nih? Langkahku membawa aku datang kemari. Tolong! Tolong! Jatinawang? Tolong! Jatinawang? Apa yang sudah terjadi, Jatinawang? Tadi ada segerombolan pendekar tak dikenal datang menyerang kami, Guru. Dan mereka membawa pergi Shaolin. Apa? Aku tidak tahu apa yang mereka inginkan. Aku harus mencari Shaolin. Jangan. Kamu masih terluka. Sebaiknya kamu ikut aku ke Padepokan. Biar aku sembuhkan lukamu. Mari. Itu dipenjarakan. Semua berkat Gajah Mada. Bocah sakti itu memang hebat. Kita patut bersyukur. Karena dialah yang menjadi abdi pendamping Pangeran Garbapati. Karena pangeran itu sebenarnya tidak bisa apa-apa. Dia itu kalah gemet, raja yang lemah. Hei, hati-hati kalau bicara. Ampun beribu ampun Gusti Pangeran. Kami sungguh salah bicara. Kami tidak bermaksud untuk... Kalian memang tidak tahu terima kasih. Bukan Mada junjungan kalian, tapi aku. Aku yang memberikan kalian kemenangan. Aku ini Pangeran Kahuripan, anak dari Gusti Prabu Kertarajasa. Aku yang patut dihormati oleh kalian. Tahan, Pangeran. Tahan amarah Pangeran. Aku peringatkan pada kalian. Jaga ucapan kalian. Karena aku tidak segan-segan menghajar siapapun yang meremehkan aku. Ayo, Pak.
Mengapa mereka memberi sembah hormat kepada Mada, Gusti Putri? Mereka sangat mengagumimu, Mada. Karena berkat perjuanganmu, kahuripan ini kembali hidup. Perjuanganmu mengingatkanku kepada kisah Raja Airlangga. Dia berusaha merebut kembali tanah kahuripan ini, Mada. Gusti Putri, Mada belum pantas dikagumi. Apa yang Mada perbuat semata-mata itu adalah bakti Mada pada kahuripan. Sungguh rendah hati anak ini. Ia sama sekali tidak merasa kalau ia sudah menjadi pahlawan di tanah kahuripan ini. Seenaknya saja. Para penduduk bilang aku lemah. Atas dasar apa mereka bilang seperti itu tentangku? Kenapa para warga lebih menyanjungi Mada? Aku ini Yuaraja yang akan mewarisi tahta kerajaan Majapahit, bukan Mada. Inilah saatnya kesempatan saya untuk menghasut pangeran. Punten dalam sewu pangeran. Ada apa pangeran berdiam diri di sini? Paman, apakah paman kira aku ini pangeran yang lemah? Tidak pangeran. Siapa yang mengatakan itu? Berani sekali. Ini semua pasti karena Mada. Gara-gara Mada. Benar paman. Aku tidak bisa terima jika semua warga menyanjungi Mada. Seharusnya aku yang dianjungi, bukan Mada. Ya, Mada memang licik. Dia bisa memanfaatkan kejadian ini untuk mengharumkan namanya. Dan buktinya, para warga menyanjungnya. Aku tidak bisa membiarkan kejadian ini terus berlangsung. Seharusnya, rakyatku yang membanggakanku, bukan Mada. Sendiko pangeran. Paman setuju dengan pendapat pangeran. Dan paman akan membantu maksud tersebut. Terima kasih paman, karena paman telah membelaku. Dan tidak ada yang pantas hukuman lain bagi para pemberontak kecuali hukum mati. Kau sang gajah Mada, kesatria Nusantara. Kau sang gajah Mada, kesatria Nusantara. Kahuripan memang sudah memenangkan pertempuran. Tapi, bukan berarti situasi menjadi aman. Karena dengan kemenangan inilah yang akan menjadi sumber penyelut api kemelut yang selanjutnya. Ampun Gusti Prabu. Sebenarnya Patiragalah ujung pangkal dari kemelut yang tidak berkesudahan ini. Kita harus bisa menangkapnya. Ampun Gusti Prabu. Patiraga tidak hanya sakti, dia licik, tapi juga diselimuti misteri. Apa maksudnya dia tidak terkalahkan, Eyang? Tidak ada kejahatan yang tidak berujung. Mohon ampun Gusti Prabu. Eyang, lalu dengan cara apa kita bisa mengalahkan Patiraga? Temukan raga kasarnya dan bertarunglah. Ampun Gusti Prabu. Paman, jadi artinya selama ini keonaran yang dibuat oleh Patiraga itu bukan raga kasarnya? Ya, selain memiliki ilmu meraga sukma, raga halus Patiraga juga mempunyai kekuatan yang sama tangguhnya dengan raga kasarnya. Patiraga bukan musuh sembarangan. Dia begitu sakti. Jadi tidak heran jika Prabu Jayatkatwang berguru kepadanya.
para punggawaku. Aku akan menugaskan Anabrang dan Kakang Lawe untuk mencari tahu di mana keberadaan Raga Kasar Patiraga. Sendiko Gusti Prabu. Sendiko Gusti Prabu. Mada, bagaimana menurutmu? Hukuman apa yang pantas bagi para pemberontak itu? Ampun Gusti Ratu. Kalau menurut Mada, mereka memiliki hak untuk memperbaiki diri. Dan semua orang memiliki hak untuk berubah. Jadi, kita hendak menghargai hak itu. Hendak Gusti Ratu mengampuni kesalahan mereka. Apa maksudmu, Mada? Apakah kamu ingin membebaskan para tawanan ini yang telah meresahkan warga? Ingat, Mada, mereka juga berusaha untuk menggoyahkan kerajaan Majapahit. Tenanglah dulu, Ananda. Kita dengarkan dulu penjelasan dari Mada. Ampun Pangeran, maksud Mada. Sudahlah, Mada. Tidak ada pilihan lain dan tidak ada yang pantas hukuman lain bagi para pemberontak kecuali hukum mati. Dimas, benar apa kata Mada? Kita seharusnya memberikan kesempatan kepada mereka. Sudahlah, ini keputusan dari Dewa Raja. Dan besok kita akan melakukan hukum mati. Jadi semuanya tidak ada yang boleh berpendapat lain. Ananda, tenanglah dulu. Jangan melakukan tindakan secara gegabah. Ampun Kanjeng Ibu. Keputusan Garbapati tidak bisa diganggu. Mada, apa kamu tidak keberatan dengan keputusanku kan? Paman, cepat buatkan pengumuman bahwa para tawanan akan dihukum mati besok. Sendiko Pangeran. Hei, ayo makan. Ini hari terakhir bagi kalian. Karena esok pagi kalian akan dihukum mati. Makan! Aku tidak akan terima keputusan ini. Akan aku balas kalian. Nyai, dengar apa kata penjaga? Bagaimana, Nyi? Cepatlah cari jalan keluar, Nyi. Nyi, bertindaklah. Kenapa diam saja? Mati, mati, mati kita. Kalian tenang saja. Kita akan lolos dari hukuman. Benarkah, Nyai? Punten dalam sewu Pangeran. Apa Pangeran memanggil saya? Iya. Paman, aku minta nasihat dari Paman tentang hukuman yang paling pantas dari mereka bertiga.
Kelabang Wilis, Ragil Kuning, dan juga Siluman Koja. Sebagai seorang raja, aku merasa keberadaanku dipandang sebelah mata oleh semua orang. Mereka akan menganggapku sebagai raja yang lemah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Ampun Pangeran. Menurut Paman, ujung pangkal dari persoalan ini adalah Mada. Mentang-mentang dia sakti. Dia telah mencuri perhatian banyak orang, termasuk warga Kahuripan, Gusti Ratu Anom, dan Gusti Putri Gitaria. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Ampun Pangeran. Pangeran harus tegas. Kalau keadaan ini dibiarkan, pesona Pangeran sebagai seorang Yuwa Raja, calon pewaris tahta Majapahit akan pudar, tergerus oleh keangkuhan Mada. Menurut Paman, Pangeran harus memiliki kekuasaan dan pendirian. Dan kekuasaan Pangeran sebagai putra mahkota yang suara dan pendapatnya didengar. Ya, aku sependapat dengan Paman. Aku akan tetap menjatuhkan hukuman mati pada mereka bertiga. Paman, cepat kerahkan pasukan secukupnya yang Paman percayai. Jemput dan bawa mereka di penjara. Jatuhkan hukuman mati pada mereka. Dan tidak ada yang boleh tahu tentang hal ini, Paman. Sendiko Pangeran. Paman akan melaksanakan titah Pangeran. Aku harus cepat melaporkan hal ini pada Ki Patiraga. Aku terpaksa memaksa Nyimas. Kau sang gajah Mada, kesatria Nusantara. Kau sang gajah Mada, kesatria Nusantara. Sudah lebih enakan, Guru. Guru, siapa para pendekar yang menyerang kami itu? Mereka itu adalah pendekar-pendekar dari perguruan Merpati Merah. Merpati Merah? Iya. Siapa mereka? Mereka itu adalah perempuan-perempuan Mongol yang datang kemari. Mereka ingin membalas dendam atas kematian orang tua mereka, kakak-kakak mereka, ketika terjadi peperangan antara Majapahit dan pasukan Tartar. Jadi begitu ceritanya. Mereka datang kemari secara bergerilya untuk mengetahui sampai sejauh mana kekuatan Majapahit. Berarti Xiaoling adalah salah satu dari antara mereka? Tidak. Dia cuma terjebak. Dia tidak tahu apa-apa. Hatinya tulus. Tapi dia cuma memiliki kitab sakti, di mana cuma saya yang tahu isi kitab itu. Guru,
Aku harus membebaskan Xiaoling. Cuma kamu yang bisa membebaskannya. Tapi sebelumnya, kamu harus mempelajari jurus terakhir daripada kitab itu. Sebelum aku memusnahkan kitab itu. Dimusnahkan? Kenapa, Guru? Kitab itu harus musnah daripada diperebutkan. Karena kitab itu berisikan cinta kasih yang tulus. Tanpa itu, orang tidak akan bisa mempelajarinya. Seperti yang pernah kukatakan, kitab itu hanya dipelajari oleh orang yang memiliki pasangan. Tanpa itu mereka tidak bisa apa-apa. Kira-kira Jatinawang, siapa pasanganmu? Cepat katakan, di mana kitab sakti itu? Sepertinya kamu lebih memilih menderita daripada berbicara. Baik, jika itu pilihan kamu. Buka mulutnya. Racun ini perlahan akan merusak sel-sel tubuh kamu. Dan tubuh kamu pun akan hancur di dalamnya. Aditya. Noninjih Kanjeng Ibu. Kenapa kamu tidak terlihat seperti biasanya, Nak? Biasanya kamu selalu bersemangat. Kamu tidak boleh terus-terusan menjadi orang yang pemalas kalau kamu ingin menjadi seorang pemimpin. Ampun Kanjeng Ibu. Aditya merasa bosan. Apabila kamu merasa bosan, keluarlah dari istana. Benarkah Kanjeng Ibu? Kanjeng Ibu akan izinkan Aditya untuk bermain. Terima kasih Kanjeng Ibu. Nyun Sewu. Cing ciripit jolali lobang, kucing karopite tunggu lawang. Teman-teman. Raden. Kalian sedang main apa? Sedang main cinciripit, Raden. Raden sudah pulang dari medan perang. Ayo ceritakan bagaimana Mada mengalahkan musuh-musuh kita, Raden. Pasti Mada tak kenal takut.
semua musuh dihantam olehnya. Betul. Mada adalah anak yang pemberani. Yang paling pemberani yang pernah aku kenal. Kalau Gandor sudah besar, Gandor ingin seperti Mada, menjadi panglima perang. Iya, tapi panglima perang makanan. Sudah. Jangan medekin Gandor seperti itu. Kasihan dia. Raden, Paman, apa Raden tahu di mana rumah Nyimas Mangrani? tahu Paman. Paman terus jalan ke utara. Rumahnya tidak jauh. Terima kasih Raden. Siapa itu? Apa Raden kenal orang itu? Ya, dia adalah pendekar dari luar Majapahit. Tapi juga membela Majapahit. Yaudah, kalau begitu kita main lagi yuk Raden. Ayo. Cing ciripit colali lobang. Monggo. Nyimas, saya butuh bantuan Nyimas. Bantuan apa? Aku butuh bantuan Nyimas untuk mempelajari kitab sakti demi menyelamatkan Xiaoling. Ada apa dengan Xiaoling? Dia diculik. Satu-satunya cara untuk menyelamatkannya dengan mempelajari kitab sakti miliknya. Nyimas, bagaimana? Maaf, aku tidak bisa. Aku mohon Nyimas, hanya Nyimas yang bisa menolongku. Sekali lagi saya minta maaf. Jika aku bilang tidak bisa, berarti aku tidak bisa. Baiklah, kalau begitu aku terpaksa memaksa Nyimas. Loh, Ndoro Putri perginya kemana? Ndoro? Cing ciripit jolali lobang, kucing karo pitik tunggu lawang. Anak-anak, Raden, kalian semua ngeliat Ndoro Putri Mangrani? Tidak, Mbok. Tidak, Bu. Ndoro Putri kemana ya perginya? Aduh, gimana ini? Memang Bibi Mangrani kenapa, Mbok? Tadi ada tamu, seseorang yang wajahnya mirip Gusti Jawangkati. Lalu mereka ngobrol berdua. Setelah itu, Ndoro Putri menghilang. Nggak tahu perginya kemana. Tenang saja, Mbok. Biar aku yang mencari Bibi Mangrani. Baik, Raden. Aku ikut, Bu. Ya, Mbak. Aku juga yang mencari Bibi Mangrani. Boleh. Firasat apa ini? Ada apa, Mada? Kenapa tiba-tiba kamu tampak begitu gelisah? Ampun Gusti Putri. Mada merasa telah terjadi sesuatu pada Biung. Mungkin kamu sudah rindu kepada Biung. Padahal kalian baru saja berpisah. Maafkan aku Nyimas. Aku terpaksa melakukannya untuk menolong Xiaoling. Dan Nyimas adalah harapanku satu-satunya. Keterlaluan kamu Jatinama.
Apa yang sudah kamu lakukan terhadapku itu sangat tidak beretika. Aku terpaksa melakukannya, Nyimas. Aku hanya ingin menyelamatkan seseorang. Dan aku membutuhkan pertolongan Nyimas. Tapi aku tidak memiliki ilmu bela diri. Jadi bagaimana aku bisa menolong kamu? Lagi pula aku tidak tertarik untuk belajar ilmu bela diri. Nyimas seharusnya meniru sikap anak Nyimas. Dia suka menolong orang lain. Nyimas, aku rela melakukan apapun, asal Nyimas bersedia menolongku. Aku mohon Nyimas. Ini adalah persoalan antara hidup dan mati seseorang yang sangat berarti untukku. Nyimas, jika Nyimas mempunyai seseorang yang sangat Nyimas sayangi, dan dia pergi meninggalkan Nyimas, bagaimana perasaan Nyimas? Aku mohon Nyimas, tolong aku. Baiklah. Langkahi dulu mayat kami, baru kalian bisa melepaskan mereka. Kau sang gajah mada, kesatria Nusantara. Kau sang gajah mada, kesatria Nusantara. Ki Patiraga, Berita apa yang kamu dapatkan? mereka akan menghukum Galuh, Niklabang Wilis dan yang lainnya besok. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Prajurit, bawa mereka. Agar kita dibebaskan. Kamu mau bawa kami kemana? Kalian tidak perlu tahu. Sebentar lagi, riwayat kalian akan habis. Apa maksudmu, Alayuda? Sebentar lagi kalian juga akan tahu apa maksudnya. Prajurit, cepat bawa mereka. Ayo ikut. Cepat, jam. Punten dalam sewu, Gusti Mada. Hamba diperintahkan Pangeran Garbapati untuk menjemput Gusti. Menjemputku. Ada apa prajurit? Ampun Gusti. Gusti diminta untuk mengawal perjalanan kami, membawa 3 tawanan ke sebuah tempat untuk menjatuhkan hukuman mati ketiganya. Bukankah Gusti Ratu Anom belum memerintahkan apa-apa? Ini adalah perintah dari seorang Yuwa Raja yang tidak bisa kamu bantah, Mada. Tapi Paman, hukuman Niklabang Wilis
Paman Kojer dan Ki Ragil Kuning belum ditentukan. Itu urusan Pangeran Garbapati. Sebagai abdi pendamping raja, kamu seharusnya melaksanakan semua titahnya. Jika tidak, kamu akan dianggap sebagai pembangkang. Ayo Nyimas, ikuti gerakan-gerakanku tadi. Ini demi Xiaoling. Ayo kita coba lagi. Baiklah. Aku akan mencobanya. Ayo Nyimas. Rentangkan kedua tangan. Nyimas! 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 Nyimas, jangan lari! Nyimas! Aku minta maaf. Aku telah memaksa Nyimas. Aku tahu kedukaan hati Nyimas. Teringat kembali akan mendiang suami Nyimas. Aku benar-benar minta maaf, Nyimas. Ini bukan salah kamu. Aku tahu niat kamu tulus untuk menyelamatkan Xiaoling. Tapi maaf, aku tidak bisa melakukannya. Setiap hari, aku selalu berusaha untuk melupakan bayangan Kang Mas Jungkat. Setiap aku membuka mata, aku selalu berharap ini adalah mimpi buruk. Dan aku berharap mimpi buruk ini bisa segera berakhir. Kehilangan seorang suami telah membuat aku terbelenggu pada pasung masa lalu. Karena jujur, sampai sekarang aku sangat mengharapkan kehadiran Kang Mas Jawangkati untuk menemaniku membesarkan Mada.
mendiang suami Nyimas adalah tokoh yang sangat hebat. Kegagahan, keperkasaan, keteguhan dan ketulusan hati terlihat dari sosok Mada yang sangat tangguh walau usianya masih sangat muda. Walaupun aku baru mengenal Mada, tapi aku bisa melihat ada sebuah cita-cita yang luhur dan mulia. Sebuah harapan yang besar pada dirinya dan ketulusan hatinya yang sangat sempurna. Nyimas, sekali lagi aku minta maaf. Terima kasih. Kamu sudah mau mengerti. Sekarang tolong izinkan aku pulang. Baiklah Nyimas, silakan. Kenapa perasaanku tidak enak? Benarkah perjalanan ini adalah perintah dari Pangeran Garbapati yang sudah disetujui oleh Gusti Ratu Anung Gayatri? Mada, kenapa kamu terlihat tidak bersemangat? Mada masih memikirkan tentang hukuman mati terhadap ketiga penjahat ini. Sudahlah Mada, kita hanya menjalankan tugas saja. Lepaskan kami, prajurit. Mada, ampuni kami, Mada. Kami berjanji akan bertobat dan mengabdi pada Majapahit. Ya, aku juga. Kalau dibebaskan, aku ingin mengabdi. Diamlah kalian. Rengekan kalian membuat kami kesal dan memancing amarah kami. Dan itu bisa membuat kami membunuh kalian lebih cepat. Apa itu yang kalian mau? Kamu yang akan kami bunuh, Halayuda. Apa katamu? Membunuh saya? Hah? Paman! Berhenti, Paman! Kenapa, Mada? Mereka adalah penjahat. Pantas kami bumi hanguskan dari Majapahit. Dan sangat tidak pantas mereka dibiarkan berkeliaran. Mereka sudah lemah. Kita tidak boleh menghakimi orang yang keadaannya sudah lemah. Sekalipun mereka musuh kita. Mada, beri kesempatan kepada kami sekali lagi untuk bertobat. Tidak! Prajurit, cepat bawa mereka! Ayo jalan! Berhenti! Siapa kalian? Lepaskan ketiga orang itu, atau nyawa kalian taruhannya. Saya tidak takut dengan ancaman. Langkahi dulu mayat kami, baru kalian bisa melepaskan mereka. Jumawa, bersiaplah menjemput maut kalian. Menyerahlah, atau dia akan kami habisi. Paman, kenapa
Mada diikat seperti tawanan. Biarkan Pangeran Garbapati yang menentukan hukuman apa yang pantas didapatkan oleh seorang abdi pendamping yang ceroboh. Mada, akan datang sebuah ujian yang jauh lebih berat dari kemarin. Jangan terlena pada kemenangan. Kalian para warga, kembalilah kalian ke rumah masing-masing dan berlindunglah. Gempa ini akan segera berakhir. Aku harus menemui Risang Guru dan meminta pendapatnya. Cinta